Baik, shalom semua. Ya, semua jemaat yang di tempat ini maupun yang mengikuti lewat live streaming daripada gereja ini. Saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita ada, karena Tuhan mengasihi kita, teristimewa ketika kita bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita semua, saudara. Untuk apa? Untuk mengalami yang namanya penggenapan setiap rancangannya dalam hidup kita. Yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Tidak ada tujuan yang lain yang lebih terpenting, saudara, daripada penggenapan semua rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Sebab itu, sekali lagi saya singgung sedikit, tahun kemuliaan itu adalah tahun di mana kita mengalami penggenapan daripada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan salah satu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah bukan hanya kita tinggal dalam hadirat Tuhan, tetapi kita juga hidup di dalam karakter ilahi yang bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah murid Kristus, kita adalah umat kesayangannya yang Tuhan pilih, saudara. Sebab itu masih dalam tema bulanan yang sama, saudara. Kita belajar tentang kemuliaan karakter. Dan ini sudah seri ketiga kita bahas tentang kemuliaan karakter ini. Kita sudah belajar tentang kasih pengampunan. Kita belajar juga tentang cinta kasih yang sejati. Dan yang berikut ini kita akan belajar cinta kasih yang tulus. Roma 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Saudara mungkin sempat bertanya kenapa kita bahas tentang kasih. Kemuliaan Allah itu nyata sekali lewat kasih. Sehingga kita hanya bisa menyatakan kemuliaan Allah. Kita hanya bisa mengalami kemuliaan Allah dengan cara memiliki cinta kasih Kristus. Dan cinta kasih Kristus itu adalah cinta yang tulus. Roma 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Kita berdiri semua, saudara, kita akan baca ayat-ayat ini. Roma 12 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-21. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Dari ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di sini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Saya tidak tahu saudara kalau sudah menggunakan terjemahan terbaru, karena Lembaga Alkitab Indonesia sudah memberikan terjemahan terbaru, saudara. Jadi mungkin kalau saudara yang sudah pakai yang terbaru di aplikasi saudara, pasti ada sedikit perbedaan-perbedaan ya. Informasi sedikit ini saudara, bahwa sudah ada terjemahan kedua terbaru dari Lembaga Alkitab Indonesia yang ada sedikit-sedikit perbedaan. Bukan perbedaan yang mencolok sekali, tapi ada beberapa perubahan yang pengalimatannya lebih mungkin sederhana menurut konteks sekarang ini. Jadi ikuti dulu terjemahan yang terjemahan baru yang pertama ya, bagian pertama. Ayat yang ke-9 hingga ayat 21, 23 mulai. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Silakan duduk kembali, umat Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu jemaat lagi yang berbicara tentang jemaat yang hidup di dalam kasih, saudara. Memang tulisan ini sekali lagi berisi tentang sedikit pujian beberapa jemaat yang memang hidup di dalam kasih yang tulus, saudara. Tapi setiap kali Paulus menulis, Paulus pasti menulis secara general, saudara. Jadi dia pada saat yang sama dia memuji ketulusan mereka, tapi pada saat yang sama pasti dia juga menegur beberapa orang yang pasti tidak tulus, saudara. Tapi saya mempelajari tentang jemaat Roma ini, saya percaya bahwa di antara jemaat-jemaat yang teraniaya, yang sangat, itu adalah jemaat Roma, saudara. Jemaat yang dalam sejarah gereja yang mengalami tekanan yang berat sekali adalah jemaat Roma, saudara. Sebab itu ketika Paulus memberikan nasihat yang berarti memuji beberapa orang, sekaligus ketika dia juga menegur dalam setiap kalimat demi kalimat ini merupakan hal yang kalau kita ada di posisi mereka, pasti kita akan berkata bahwa apapun jemaat ini, gimana pun jemaat ini jemaat yang luar biasa, saudara. Ada beberapa momen di mana Paulus memberitahukan tentang jemaat inilah jemaat yang sekalipun teraniaya, sekalipun mereka saking tekanan iman mereka yang berat, pasti ekonomi mereka terpengaruh, pasti situasi rumah tangga mereka terpengaruh, dan seluruh aspek dalam hidup mereka terpengaruh. Tapi Alkitab berkata bahwa jemaat ini tetap menjadi jemaat yang memberikan bantuan kepada daerah orang-orang percaya itu di Yerusalem yang mengalami kelaparan, saudara. Dan bahkan di dalam beberapa saat juga bahwa kita bisa melihat jemaat ini menjadi jemaat yang kalau mereka memberikan bantuan itu adalah suatu bantuan yang sangat-sangat bernilai sekali, saudara. Saya bukan katakan bahwa jemaat-jemaat yang lain yang memberikan bantuan yang seperti yang disampaikan oleh Paulus merupakan bantuan yang tidak bernilai. Saya tidak berkata begitu, saudara. Semua itu, bantuan itu menjadi tulus ketika menjadi baik, menjadi bernilai ketika dijalankan dengan ketulusan tadi. Tetapi mari kita lihat ketulusan yang dimiliki oleh jemaat ini ketika mereka memberikan, akan memberikan nilai yang lebih tinggi, saudara. Saya berkata bahwa ini memiliki value yang lebih tinggi. Sebab apa? Mereka ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, saudara. Jadi ketika mereka menunjukkan satu ketulusan di dalam memberikan bantuan, kita percaya bahwa yang pertama, ini satu pemberian yang sangat-sangat berharga sekali, saudara. Setiap orang yang menerima ini, mereka berkata bahwa ini dari Roma kah? Ya, ini jemaat Roma yang kasih. Wah, orang sangat-sangat pasti mikir dulu, bagaimana jemaat ini sangat sulit sekali. Tapi mereka masih berikan bantuan di sini, saudara. Masih tetap mengalir bantuannya. Dan yang kedua yang saya pastikan orang akan memikirkan bahwa pemberian yang tulus yang mereka bisa berikan ini pasti berangkat dari proses kesulitan yang mereka alami, saudara. Sehingga kita menemukan satu kebenaran yang penting sekali. Bahwa ketulusan itu bukan sesuatu yang tanpa proses.
Tapi ketulusan itu diuji dari berbagai proses demi proses, saudara. Sehingga saya katakan tadi dia bernilai. Yang kedua itu karena apa? Dihasilkan dari suatu proses yang tidak gampang, saudara. Sehingga saya percaya bahwa ini menjadi suatu ketulusan yang memiliki nilai yang sangat kuat, yang sangat tinggi sekali. Sehingga saya percaya bahwa ini yang dinamakan sebagai suatu karakter ilahi yang akan memberikan kemuliaan bagi Tuhan pastinya. Endingnya kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi di hal yang manusiawi kita bisa lihat bahwa bagaimana Tuhan mengubah orang-orang yang dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan tekanan, tapi tetap punya ketulusan. Saya tidak tahu apakah orang-orang dengan ketulusan itu bisa dihasilkan dari tekanan atau tidak semua, saudara. Karena mungkin saja banyak orang dengan tekanan yang begitu berat bukan tambah tulus, malah tambah menjadi-jadi, saudara, tambah tidak tulus maksud saya tadi. Jadi tekanan bagi beberapa orang membuat terproses satu nilai yang penting. Tapi bagi beberapa orang malah membuat mereka makin mengasihani diri, makin luka hati mereka, makin sakit hati mereka. Berbeda dengan jemaat yang di Roma ini. Kesusahan tekanan membuat nilai rohani dalam hidup mereka ini makin menyala, saudara. Makin terasah, makin terproses, makin menjadi emas yang murni atau bisa menjadi mulia, saudara. Oke. Jadi kalau kita melihat bersama-sama, dari mana sebetulnya ketulusan yang dimiliki oleh jemaat Roma yang terbungkus di dalam teguran yang ada di sini, saudara. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, masih dalam kitab Roma, saudara. Kalau bisa lebih cepat ya di bagian LCD supaya kita lebih lancar. Roma 5 ayat yang kelima. Ini yang pertama kalau kita bertanya asal daripada cinta kasih yang tulus yang dimiliki oleh jemaat Roma. Dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Saudara perhatikan di sana. Dikatakan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus diberikan bagi kita saat kita percaya kepada Dia. Roh Kudus dianugerahkan bagi kita. Dan ketika Roh Kudus dianugerahkan bagi kita, Roh Kuduslah yang menghasilkan yang namanya kasih itu, yang memberikan kasih itu. Yang membuat bukan hanya kasih biasa, tapi kasih yang Roh Kudus berikan ini pasti kasih Kristus, bukan kasih yang lain. Dan saudara sudah tahu kasih Kristus itu akan ditunjukkan yang berikutnya dalam Roma 5 ayat yang ke-6 selanjutnya sampai yang ke-7. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Mari kita lihat, jangan dulu masih di 6. Kita lihat bahwa ternyata dikatakan bahwa pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Kata lemah di sana berbicara tentang ketika kita masih orang-orang yang berdosa. Lemah di sana juga adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan kebenaran. Lemah di sana juga bisa berarti orang-orang pemberontak kepada kehendak Allah. Tapi Alkitab berkata Kristus telah mati untuk kita orang-orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Mari kita lihat bersama-sama kasih apa yang dicurahkan oleh Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dimiliki oleh orang-orang Roma. Kasih ini, saudara. Kasih Kristus yang Alkitab berkata yang diberikan bagi kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa. Dari kalimat ini kita sudah bisa menemukan ketulusannya kasih Tuhan. Kalau orang-orang dunia pasti hanya mengasihi orang yang mengasihi Dia. Pasti hanya menerima orang-orang yang menerima Dia.
pasti hanya mengasihi orang-orang yang menguntungkan mereka, saudara. Tapi Alkitab berkata, ketulusan kasih Allah dimulai dari sini, saudara. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa yang dikerjakan Roh Kudus? Kasih ini, kasih Kristus yang tidak membeda-bedakan kita semua. Kadar dia mengasihi saya sama dengan kadar dia mengasihi kamu. Kadar dia mengasihi tokoh-tokoh penting dalam Alkitab sama kadarnya dia mengasihi saya dan saudara. Yang saudara berkata bahwa kok Tuhan mengasihi dia lebih. Untuk kadar kasih ini kita dapat sama, saudara. Jadi apa yang membedakan, saudara? Pengertian dan respon kita terhadap kasih ini yang membedakan. Bicara kadar sama. Kita orang nggak layak. Tapi Tuhan mau mati bagi kita. Jadi kadar ketulusan kasih Allah, cinta kasih Allah dalam Kristus yang dikerjakan Roh Kudus, itu sangat-sangat besar. Sangat-sangat mulia adanya. Dan itu kita sudah bisa resapi dari hari ini, saudara. Tetapi tidak akan pernah berhenti karena Alkitab berkata kasih ini akan tetap ada selamanya. Semua karunia-karunia akan berhenti, saudara. Pengetahuan-pengetahuan akan lenyap, kasih akan tetap selamanya. Karena ternyata kasih ini akan makin hari makin disempurnakan. Sampai kapan, saudara? Ada banyak orang-orang terlambat mengagumi kasih Tuhan. Karena apa? Nanti ketika mereka ketemu Tuhan baru mereka kagum akan kasih Tuhan. Terkagum akan kasih Tuhan. Banyak orang-orang belum merasakan kedahsyatan kasih Tuhan itu. Dan mungkin masih merasakan kedahsyatan kasih Tuhan tapi terlambat, saudara. Saudara menyanyikan lagu-lagu seperti lagu-lagu tadi. Mungkin ada yang bertanya begini. Di mana dahsyatnya Tuhan ketika WL bilang begini? Katakan Yesus dahsyat. Mungkin ada yang berkata bahwa saya sakit terus belum sembuh. Di mana dahsyatnya? Dan mungkin ada yang berkata begini, saya berdoa sudah lama tentang pemulihan keluarga belum pulih-pulih, mana dahsyatnya? Kita tidak bisa mengukur apa yang kita alami ini dengan kedahsyatan Tuhan. Katakan amin, saudara. Sejak hari ini kita sebetulnya sudah ditunjukkan kedahsyatan Tuhan. Berapa banyak kita yang saya katakan tadi terlambat mengerti kedahsyatan Tuhan. Nanti ketika mereka ada di neraka baru mereka tahu dahsyatnya Tuhan. Saudara. Itu jangan sampai, saudara. Ada ketemu dengan Tuhan di surga baru tahu dahsyatnya Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan kenapa saya nggak sadar dari kemarin-kemarin Tuhan itu dahsyat ya. Nanti ketemu dengan Tuhan baru terbuka matanya. Saya berdoa kita mulai terbuka mata kita betapa dahsyatnya Tuhan itu. Katakan amin. Jadi kalau ada WL berkata, Yesus dahsyat. Ini dahsyatnya kita ini sudah ada isinya, saudara. Dahsyatnya kita bukan karena apa yang dia buat bagi kita, bagi masalah kita. Itu terlalu kecil bagi Tuhan, saudara. Dahsyatnya kita sudah ditunjukkan oleh banyak orang-orang dalam firman Tuhan. Waktu Yesaya diberikan sedikit saja mata terbuka melihat kedahsyatan Tuhan, langsung gak bisa lihat, gak bisa angkat muka, saudara. Yesaya waktu lihat kedahsyatan Tuhan dia berkata, wow, celaka saya, mati saya. Karena saya seorang najis bibir, saudara. Betapa luar biasanya kita yang masih ada di tempat ini sudah mengerti tentang kedahsyatan Tuhan. Masih ada dalam dunia ini kita sudah mengerti kasih Tuhan itu. Yang untuk kasih ini, seorang Paulus sampai memberikan satu statement yang sangat spektakuler yang tidak bisa dikeluarkan oleh orang-orang dunia ini. Sebelum nanti kita masuk di ayat yang berikutnya, tunjukkan ayat yang ke-7 dulu. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ini suatu penegasan, suatu tentang bahwa cinta Tuhan bagi kita sangat tulus. Saya berkata bahwa kasih yang demikian, yang dipegang teguh oleh seorang Paulus, dan yang dia sampaikan kepada jemaat yang mengalami penganiayaan berat ini. Jemaat Roma
Bisa ditunjukkan Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Satu pernyataan tentang dahsyatnya, luar biasanya kasih Allah itu. Roma 8 ayat 35. Ayat ini berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Selanjutnya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Next. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Garis bawahi mengasihi kita. Ya 8. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 9. Atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salah satu kedahsyatan Allah adalah tentang kasih-Nya, saudara. Beberapa orang mengalami kasih ketika dia disentuh oleh kasih Tuhan yang seperti ini saja sudah mulai bisa, nggak berhenti-berhentinya bersyukur, saudara. Ada orang-orang yang ketulusan kasihnya ini sudah tersentuh dari sini, saudara. Demikian luar biasanya sampai Paulus berkata, kasih ini adalah kasih yang Roh Kudus kerjakan dalam hatimu. Jadi ketika kita bicara tentang kasih yang tulus itu, karena kita sudah dapat kasih yang sangat kaya, sangat revolusioner itu, sangat spektakuler itu, kita ketika kita mengasihi dengan tulus, tidak sedang menghidupi sesuatu yang bukan di luar kita, saudara. Ini sesuatu yang ada dalam saya dan saudara. Jadi bukan ini suatu kasih yang di awang-awang. Kasih yang tulus itu hanya Yesus yang punya, betul. Tapi kasih itu sudah dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Sehingga kita tidak bisa berkata hari ini, untuk kasih yang tulus saya tidak mungkin punya, saudara. Justru Tuhan berkata kasih itu sudah diberikan bagi kita. Hanya saja hari ini, siapa yang akan dipakai Tuhan untuk menghidupi itu, saudara. Ada banyak orang-orang yang karena desakan kasih ini, saudara, membungkus semua kebaikan-kebaikan yang mereka buat, yang mereka berkata bahwa ini kasih. Sebagaimana juga yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, saudara. Tapi orang-orang bukan menunjukkan kasih yang tulus. Berapa banyak dari kita yang kena tipu dengan kebaikan, saudara? Betul, saudara? Di internet itu menawarkan banyak. Kamu dapat poin ya. Nanti buka ya. Waktu buka, karena hari-hari ini dunia dipenuhi dengan apa? Kebaikan. Ternyata ini, jadi semua penipuan dibungkus dengan yang namanya kebaikan. Semua kebaikan-kebaikan yang diberikan banyak itu ada jebakannya di situ, saudara. Kamu klik ya, klik selesai. Makanya dari Kominfo kasih tahu ya, ada yang APT di belakang kah? Atau APK itu tidak boleh diklik. Itu pasti untuk memblokir baik handphone kita maupun rekening kita, saudara. Saya tidak tahu di bagian jalurnya, tapi itu seperti itu yang disampaikan. Jadi seperti memberi hadiah, tapi ada jebakan di situ. Seperti mau memberikan kebaikan, tapi di situ ada manipulasi, ada penipuan di sana. Dan berapa banyak yang kita lihat yang menjadi korban seperti itu.
Jadi ternyata dalam kondisi politik di Roma juga demikian adanya. Perpolitikan di sana kental sekali. Jadi apa, penipuan itu banyak-banyak yang kena tipu, saudara. Atas dasar ini juga firman Tuhan tentang kasih yang tulus ini keluar, saudara. Karena Paulus takut ketulusan yang dimiliki oleh jemaat di situ luntur, hilang. Karena apa? Karena dia ada di samping orang-orang yang sudah nggak tulus lagi, saudara. Kasih tapi ada jebakannya di situ, saudara. Pas kita masuk, kena lu. Dan kita mungkin adalah orang-orang yang pernah jadi korban. Saya bisa beritahu, saya pernah jadi korban yang begitu, saudara. Makanya betul Alkitab sudah bilang, sudah tidak usah tamak, saudara. Atau mau dapat sesuatu yang sangat instan, jangan. Saudara. Lebih baik kita kerjakan apa yang kita kerjakan sekarang, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin, saudara. Kerjakan saja dengan tulus. Ada saatnya kita akan melihat pelan tapi pasti Tuhan memberkati, saudara. Amin. Tetapi kalau sesuatu yang mau cepat-cepat itu pasti kena jebakannya, saudara. Terlalu banyak orang yang kena penipuan. Makanya hari-hari ini dibilang hati-hati dengan penipuan. Tapi penipuan ini atas dasar kasih, atas dasar kebaikan, atas dasar pemberian. Si beri loh. Untuk dasar ini Paulus perlu menulis. Dan untuk kondisi yang sekarang ini juga, untuk itu firman ini menjadi relevan bagi situasi kita. Jangan sampai kena tipu lagi, saudara. Katakan amin. Tapi kita sudah belajar kasih yang kemarin. Kita punya kasih luar biasa, saudara. Orang tipu kita. Kalau kita sudah dalam hubungan dengan Tuhan, tetap orang tipu. Jangan takut, saudara. Karena apa? Itu pasti kalau kita pun rugi sesaat saja. Karena apa? Tuhan mampu menggantikan itu berkali-kali lipat bagi kita. Katakan amin. Sehingga jangan takut untuk juga percaya orang. Jangan sampai semua ini pasti tipu. Semua tipu. Padahal sudah benar, saudara. Jadi kan repot ya. Semua kita berkata yang begini tipu semua. Kita sebikin generasi. Yang ini pokoknya jangan. Ini tipu semua. Padahal ini keluarga betul yang datang ini. Ada satu yang betul-betul asli ini. Nah, makanya kan kita combine sedikit dengan yang kemarin ya. Baik, mari sama-sama kita melihat. Ternyata sekali kasih ini bukan kasih yang tidak dimiliki oleh orang-orang Roma. Karena kasih ini adalah kasih yang mereka sudah terima. Kasih ini adalah kasih yang sudah diberikan Roh Kudus dan terus dikerjakan Roh Kudus. Tambah hari, tambah tulus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kasih ini sudah mereka alami. Kasih ini sudah mereka terima. Dan kasih ini hanya tinggal mereka hidupkan saja, keluarkan saja. Apa yang dalam hati mereka, apa yang dalam hidup mereka. Bukan sesuatu yang tidak ada dalam hidup mereka. Jadi kita bukan mengeluarkan sesuatu yang tidak ada pada kita. Sehingga Paulus jelas berkata bahwa ketika kita tidak memiliki kasih, apalagi disebutkan ini kasih yang tulus, Alkitab berkata bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul bisa jadi adalah orang-orang yang belum merasakan kasih itu. Kalaupun sudah mengalami kasih pun, yang kedua, tapi kita tidak menerapkan kasih yang tulus itu, saudara sedang seperti lagi menyimpan potensi yang ada dalam hatimu, saudara. Dan saya percaya kalau kamu betul orang benar, kamu orang pilihan, engkau tidak akan pernah tenang kalau tidak memberikan kasih yang tulus. Atau memberikan tetapi punya suatu embel-embel di situ, saudara. Ada kepentingan di situ. Ada sesuatu yang engkau mau capai dibalik daripada kasihmu itu. Jadi untuk itulah sekali lagi perintah ini ditulis untuk sesuatu yang Paulus hanya berkata bahwa kamu hanya tinggal mengeluarkan itu dalam hatimu. Dan kalau kamu tidak bisa mengeluarkan itu, tidak bisa menghidupkan itu. Berlaku perumpamaan ini, saudara. Ada orang-orang yang diberikan talenta 1, ada diberikan talenta 2, ada diberikan talenta 5. Jangan sampai Tuhan menganggap kita adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya sama Tuhan. Tapi saya berharap semua kita yang di tempat ini, jemaat-jemaat di tempat ini,
adalah jemaat-jemaat yang bisa dipercaya ketika diberikan kasih yang tulus oleh Tuhan. Kita juga menjadi orang-orang yang akan menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Katakan amin, saudara. Dan mari kita lihat selanjutnya, saudara. Kita sudah belajar tentang asal daripada cinta kasih yang tulus orang-orang percaya yang ada di Roma. Dan saya percaya juga itu menjadi asal cinta kasih kita yang tulus. Semua kita yang di tempat ini, siapapun kita, saudara, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau belum percaya kepada Yesus, ya kamu sungguh-sungguh membuka hati dan percaya kepada Dia untuk bisa memiliki kasih yang tulus ini. Serahkan dirimu kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Dalam ayat ini, paling tidak kita akan melihat ada beberapa perwujudan atau karakteristik daripada cinta kasih yang tulus itu. Mari sama-sama kita lihat ayat. Kita kembali ke ayat yang tadi, saudara. Kembali ke ayat di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 tadi. Kita berkata di dalam bagian A, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, saudara. Nyata kata pura-pura di sana menggunakan kata yang sama dengan dunia pertunjukan. Dunia, waktu itu kalau pertunjukan itu dunia topeng, saudara. Jadi ketika disebutkan dunia topeng, sebetulnya hampir sama seperti kalau sekarang dunia sinetron. Tahu sinetron ya? Kalau kita lihat orang memerankan sinetron itu sampai bisa nangis-nangis. Ada ibu-ibu sambil masak juga nonton sinetron bisa nangis loh. Film-film Korea sampai kenapa? Wih, air mata keluar terus. Bisa sampai buat penontonnya bisa sampai nangis. Tapi saudara tahu apakah yang ada di hatinya seperti itu? Dia hanya bisa menjiwai perannya. Tapi ujung-ujungnya dia kejar apa, saudara? Penontonnya banyak, uangnya banyak. Waktu saudara nonton, saudara lagi memperbanyak royalti. TV-nya dapat, bagian pemerannya lebih banyak lagi yang dapat, saudara. Mereka mengejar apa? Popularitas. Saya tahu bahwa ada yang memberikan masukan begini kepada pemeran utama mungkin. Ayo jiwai, ayo. Kenapa disuruh ayo jiwai? Karena ini sesuatu yang sebetulnya dia tidak alami. Sesuatu yang dia tidak alami diperankan, saudara. Sebetulnya, kalau bagi saya sebetulnya itu sulit sekali, saudara. Jadi ketika orang-orang yang tidak mengalami betul, karena kan banyak kan cerita-cerita ini kan bukan kisah nyata, hanya sedikit yang kisah nyata. Yang rata-rata adalah kisah bohongan, saudara. Makanya kalau setelah sinetron kita lihat, kisah ini hanya fiktif. Hanya angan-angan. Tapi hanya fiktif aja membuat ibu-ibu bisa nangis, saudara. Hanya bohongan saja bisa buat nangis. Kenapa bisa buat nangis? Mereka itu berperan luar biasa. Demi uang saya bisa berperan sebagai pemeran antagonis. Padahal sifatnya itu kalem. Tapi untuk suatu popularitas, dia harus memerankan itu sesempurna mungkin. Apakah tujuannya atau apakah motifnya itu betul? Mau memerankan sesuatu dalam film itu dan tidak ada hal-hal yang lain. Rata-rata pasti popularitas atau berbicara tentang keuangan. Makanya banyak orang-orang yang akhirnya tiba-tiba viral. Tiba-tiba kaya, saudara. Karena begitu. Tetapi mari kita lihat, saudara. Ketika Paulus berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Makanya saya menggunakan tadi kalimat yang awal, hendaklah kasih itu harus dijalankan dengan tulus. Jadi ketulusan berseberangan atau kontradiktif dengan yang namanya pura-pura, saudara. Atau sandiwara, pertunjukan saja. Ada beberapa orang yang memang tulus, tapi Paulus lihat banyak pertunjukan. Banyak itu sinetron banget, saudara. Oke, mengasihi juga, tapi mengasihinya sekedar mengasihi. Padahal ketika kita bicara ketulusan itu pasti ada isi yang namanya perkataan betul, tindakan yang di dalamnya dibungkus dengan kasih yang mendalam.
Itu kita bisa lihat di dalam, ternyata kitab yang kita baca tadi ini, awal-awal di ayat-ayat awal di dalam Roma pasal yang ke-12 ini bicara tentang, awal-awal itu bicara tentang pelayanan, saudara, dunia pelayanan. Jadi Paulus berkata mengaitkan dengan dunia pelayanan, banyak orang-orang yang dalam pelayanan waktu itu hanya acting, saudara. Hanya sandiwara, saudara. Sebetulnya enggak sama seperti yang dia alami, saudara. Mungkin ada yang nangis tapi hanya sekedar emosi saja, saudara. Tapi sebetulnya bukan ketemu Tuhan. Ini bisa dimanipulasi enggak? Bisa enggak? Bisa, saudara. Makanya kita, ya WL di sini dituntut untuk lebih banyak, mari bangun hubungan dengan Tuhan sehingga kita betul-betul bersentuhan dengan Tuhan. Memang enggak bisa terbaca di bawah, saudara. Tetapi Tuhan tahu dan kita juga percaya bahwa itu akan ada dampaknya, saudara. Saya tidak sedang berkata bahwa WL jangan nangis ya. Bisa, saudara. Di sini bisa nangis, di bawah juga bisa nangis. Dari awal sampai akhir mau nangis juga tidak apa-apa, saudara. Jadi jangan ada yang kaget di sini. Saya sudah pernah ulangi di sini, sudah kasih tahu. Ada orang-orang kalau datang pertama di sini, ngapain sih nangis? Dia bingung lihat orang nangis, saudara. Tapi orang yang ini ternyata bertobat. Karena apa? Satu saat dia dibuat nangis. Ketika dia ibadah, dia juga tidak tahu kenapa dia bisa nangis, saudara. Tapi awal-awalnya dia orang yang menentang orang nangis ketika di gereja. Jadi kalau datang di tempat ini, lihat orang nangis, dia agak bingung, saudara. Jadi sekali lagi saya tidak sedang menentang orang-orang yang nangis. Tetapi di sini dikatakan bahwa Paulus melihat banyak orang-orang itu sandiwara, saudara. Ada kepentingan-kepentingan yang lain di sana. Karena Paulus berkata, seharusnya iman kalian yang tumbuh dalam kesusahan di Roma membentuk ketulusan itu di atas rata-rata, saudara. Lagian apa yang kalian bisa dapat ketika kalian melayani orang Roma? Kalian bisa dapat apa? Orang tidak suka kalian. Tapi Paulus berkata yang membuat orang itu menjadi luluh hati mereka hanya ketika engkau tunjukkan kasih yang tulus itu. Pertunjukanmu yang hebat gak bisa ubah mereka. Pertunjukanmu yang luar biasa itu, yang kelihatan luar biasa itu gak bisa ubah mereka. Karena apa? Namanya orang tidak suka. Orang kalau begini ya, apakah sama dengan saya pemikirannya? Orang kalau tidak suka, kita mau buat yang baik, sudah baik pun, the best mungkin. Orang tetap berkata, pasti gak baik. Kurang baik. Betul tidak? Karena mereka sudah capek, memang mereka sudah tidak suka kita, saudara. Makanya Paulus ingatkan mereka, jemaat Roma ngapain lu bikin begitu lagi? Yang begitu nggak akan menyentuh jemaat-jemaat, orang-orang Roma nggak akan tersentuh. Tapi kalau kalian tunjukkan ketulusan, kalian akan lihat buahnya pasti akan beda, saudara. Jadi hari-hari ini kita sama-sama belajar dari jemaat Roma. Mungkin kita tidak mengalami tekanan seperti jemaat Roma, tapi beberapa dari antara saudara mungkin mengalami tekanan yang berat juga, saudara. Tekanan bukan tekanan karena iman. Ada beberapa juga mungkin tekanan karena beriman. Memilih untuk mengikut Tuhan lebih sungguh lagi. Memilih untuk bertobat sungguh-sungguh, ya itu mungkin ada tekanannya. Tapi tekanan saudara mungkin bicara tentang keluarga, bicara dalam pekerjaan, bicara dalam ekonomi, dan lain sebagainya. Harusnya Tuhan berkata bahwa kalau engkau percaya kepadaku, aku akan kerjakan ketulusan dalam hidupmu lewat setiap peristiwa itu. Contoh, Paulus berkata begini, Paulus pernah keluarkan kalimat begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apa maksudnya? Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan ini. Sudah pasti kita bicara tentang misalkan apa? Segala sesuatu itu mungkin bicara dalam keluarga. Dan berapa banyak yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang sampai hari ini mungkin istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, yang kita sudah berdoa, bergumul untuk mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka enggak sungguh-sungguh terus dengan Tuhan. Saya tanya bagi kita, apakah saudara punya doa Tuhan tidak jawab? Saya tanya, apakah saudara punya doa Tuhan tidak jawab?
Saudara jangan curiga dulu. Kalau masalah saudara belum selesai bukan berarti Tuhan tidak jawab. Tapi Tuhan sedang menjawab sesuatu yang berbeda. Saya melihat ada beberapa orang di antara saudara yang karena mengalami tekanan yang berat itu. Saudara mau melakukan untuk merubah suami, merubah istri, merubah anak, merubah orang tua. Itu kan jadi tidak tulus lagi. Walaupun sebetulnya baik, saya lakukan ini supaya dia berubah. Tapi kan tidak tulus lagi toh. Lagian kamu melakukan juga tidak ada perubahan. Daripada kamu kecewa, kamu lakukan tanpa berharap dulu apa yang akan jadi respon mereka. Yang mengerti katakan amin. Nangkap sampai di sini saudara? Jemaat-jemaat Roma diingatkan sama Paulus begini. Ngapain kalian capek-capek? Harus meyakinkan dengan cara seperti apa untuk merubah jemaat yang orang-orang Roma. Yang notabene sudah tidak suka kamu. Yang ada adalah kalau kamu punya ekspektasi terlalu banyak bagi mereka. Yang adalah kamu kepahitan, kamu kecewa, kamu benci. Ini yang banyak terjadi itu. Ketika semua yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan ini ekspektasinya sesuatu kita mau. Saya lakukan ini supaya dia begini, saya lakukan ini supaya dia begini. Ini rata-rata kita ini akan kecewa berat saudara. Karena apa? Kita ulang-ulang buat apa yang kita harapkan belum terjadi saudara. Tapi berita baiknya begini saudara. Sekalipun mungkin engkau sudah sakit hati, sudah mulai hancur-hancuran. Tapi Tuhan lagi ajarkan tentang ketulusan bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, tulus sudah. Amin. Jadi ada sesuatu sepertinya dipaksakan. Tapi kalau sesuatu yang dipaksakan ini untuk kebaikan kita, ya bagi Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan saya percaya di tempat ini, di rumah, di antara kita semua, hari-hari ini Tuhan sedang berproses bagi kita untuk membuat kita tambah hari tambah tulus di hadapan Tuhan. Itu dulu saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi kasih yang kita lihat di sini bahwa Paulus berkata bahwa karakter cinta kasih Kristus yang tulus itu pertama ayat yang ke-9b saudara. Ayat yang ke-9b setelah Paulus berbicara tentang hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Paulus melanjutkan lagi dengan kalimat seperti ini saudara. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Orang yang tulus itu dibuktikan dengan kecintaannya terhadap kebaikan saudara. Orang kalau sudah cinta dengan kebaikan saudara. Yang dia tahu cuma apa yang penting saya cuma tahu resepnya cuma lakukan yang baik saja. Entah orang mau respon seperti apa, yang dalam kamus saya ini hanya lakukan yang baik saja. Entah orang punya respon seperti apa saudara. Saya benar-benar belajar dari kebenaran ini juga saudara. Bukan saya hanya mengajar saudara, tapi saya belajar saudara. Karena ada waktu di mana saya mau membuat kebaikan kepada seseorang. Mau buat yang baik pun orang itu sepertinya tidak mau terima saudara. Saya sudah melakukan yang baik bagi dia, tapi responnya juga kepada saya ini seakan-akan mau membuat saya bahwa kamu berhenti buat baik kepada saya gitu. Pernah nggak ketemu yang kasus begini saudara? Melakukan yang baik, kita sudah berusaha lakukan yang baik, tapi sepertinya dia menolak kebaikan kita saudara. Ada. Kita juga dihebohkan dengan satu berita saudara. Ada bencana terjadi. Orang mau datang bangun satu aksi sosial. Orang tolak saudara. Tapi apakah ketika orang ditolak begitu mereka harus berhenti untuk melakukan kebaikan? Ya mungkin di situ ditolak. Tapi kan bisa dengan cara yang lain untuk bisa tetap menyalurkan kebaikan. Jadi Paulus mau berkata bahwa apapun yang engkau alami, penolakan ada dari banyak orang. Ada orang-orang yang tidak hargai apapun yang kau lakukan. Orang tidak anggap apa yang kau lakukan. Sepertinya nggak ada efek apa yang kau lakukan. Tapi kalau engkau sudah cinta terhadap kebaikan, engkau akan tetap baik. Engkau akan terus melakukan kebaikan. Engkau akan terus setia lakukan kebaikan. Amin. Jadi nggak lihat respon lagi sini. Berat.
Ya, seperti itu sepertinya saudara. Tetapi Alkitab di sini katakan bahwa ya kasih itu bukan sesuatu yang tidak ada bagi kita. Kasih ini sudah diberikan Tuhan. Sama seperti Tuhan begitu kan ke kita. Coba kalau dia punya ekspektasi dulu untuk dia mengasihi kita. Apakah dia sudah tahu bahwa semua orang yang dia sudah mati akan berespon iman kepada dia? Tuhan tahu bahwa ada orang yang akan menolak kasihnya. Ada. Ada orang yang menolak kasihnya banyak. Tapi apakah itu akan memberhenti Tuhan bilang ini? Sudah mau naik di salib, banyak orang saya sudah tahu responnya nggak baik. Saya nggak jadi naik salib deh. Ini seperti Tuhan, kecintaannya terhadap kebaikan. Bagaimana dia harus melakukan kebaikan? Dia harus mengusahakan yang baik kepada orang lain. Tidak akan surut. Dan satu sisi juga menunjukkan tentang kebenciannya terhadap kejahatan. Orang yang mencintai yang namanya kebaikan sudah pasti seperti yang ayat berikutnya katakan tadi. Membenci kejahatan. Dan bahkan Paulus berkata bahwa kebaikan yang ada di dalam diri orang-orang Roma, itu kebaikannya adalah kebaikan yang sudah melekat. Nggak bisa terpisah lagi dengan mereka. Jadi kalau sudah melekat gimana sih? Sudah nempel terus kemana-mana memang sudah seperti itu saudara. Jadi ketulusan itu ditunjukkan dengan yang pertama adalah kecintaan terhadap kebaikan. Kita belajar kemarin juga. Kasih itu sabar, tapi sabar harus disertai dengan kebaikan. Jangan hanya sabar, tapi kita pasif saudara. Tapi harus ada kebaikan yang kita buat saudara. Karena itu tidak bisa terpisahkan. Dan selanjutnya, yang berikut. Di dalam ayat yang selanjutnya saudara, di ayat yang ke-10a. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat saudara. Di sini dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Ketulusan itu adalah sesuatu yang muncul seperti halnya kasih persaudaraan. Makanya ada lagu yang berkata begini, mungkin semua tahu ya. Kasih dalam keluarga. Kasih ibu, apa? Kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya apa? Memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ini lagu mungkin lagu umum ya. Tapi ini mengandung kebenaran luar biasa tentang ketulusan. Ketika Paulus berkata kasih persaudaraan, adakah ibu-ibu di sini habis anak-anak sudah besar dia langsung tagih, lu bayar, beta ada gendong lu. Berapa tahun beta ada gendong lu? Adakah orang-orang tua sini yang tuntut anak-anaknya? Beta tidak tidur loh waktu kamu sakit, beta nggak tidur loh. Sekarang giliran kamu jangan tidur. Ada orang tua yang kasih ingat begitu? Atau orang tua yang lebih tidak masuk akal lagi. Lu bayar uang susu yang beta kasih buat lu. Dia pakai harga lagi. Satu sloki atau satu apa ini sekian harganya. Adakah ibu-ibu di sini seperti itu? Makanya lagu ini luar biasa. Bagai sang surya menyinari dunia. Apakah ketika surya matahari ini menyinari, apakah dia berharap kita balas? Oh enggak ya. Pokoknya dia tidak butuh balas, besok dia terangi lagi. Kamu hormati dia punya sinar atau tidak, besok nanti dia kasih lagi. Kecuali mendung, saudara. Baru nggak kelihatan. Dia itu kasih juga tapi udah ketutup, saudara. Jadi ketika Paulus berkata kasih persaudaraan ini kuat sekali, saudara. Tapi Tuhan berkata, coba kasih persaudaraan ini kamu terapkan juga buat orang-orang Roma, saudara. Wah, ini tambah tinggi lagi, saudara. Tapi ini kasih yang Tuhan mau untuk kita terapkan, saudara. Tuhan berkata kasih persaudaraan. Orang-orang Roma itu yang menganiaya kamu, yang menekan kamu pakai kasih dalam keluarga itu buat mereka.
Kasih yang tidak hitung-hitung, saudara. Sampai di titik ini, kita lebih loyo ya. Ini belum, ini lebih tinggi. Akan naik lagi, saudara. Tapi kita harus belajar, saudara. Karena inilah kemuliaan. Ini tahun kemuliaan, ini tahun yang sangat-sangat saya berkata penuh tantangan. Tantangan untuk mengasihi dengan tulus ada di tahun kemuliaan ini, saudara. Saya tidak pernah membongkar kebenaran ini sampai di titik ini untuk tahun-tahun kemarin. Tapi inilah saatnya, saudara. Mari kita selanjutnya. Jadi kasih persaudaraan itu kasih yang sungguh-sungguh. Kasih kita bukan hanya slogan, tapi ada hasrat yang besar untuk menyatakannya, saudara. Sama seperti orang tua kepada anak ya. Dan saya berkata juga bahwa harusnya tanpa perlu dipaksa oleh orang tua, anak-anak juga akan punya kasih yang sama kepada orang tua. Saya berharap di tempat ini kemuliaan Allah akan nyata dalam keluarga yang dibuktikan dalam kasih dalam keluarga, saudara. Suami mengasihi istri, istri hormat tunduk kepada mengasihi suami dengan cara hormat dan tunduk. Anak-anak mengasihi orang tua dengan cara hormat kepada orang tua. Dan anak-anak, orang-orang tua juga kasih kepada anak-anak dengan cara melakukan yang terbaik bagi mereka. Dan saya percaya bahwa kasih persaudaraan, kasih dalam keluarga, kalau kita sudah terapkan sungguh-sungguh, dan itu kita terapkan dalam gereja, kalau Alkitab berkata tubuh Kristus seperti dalam jemaat Roma, dan ketika itu sudah terpancar, wah begitu kemuliaan Tuhan, banyak orang akan memuliakan Tuhan. Di dalam jemaat mula-mula kan nyata. Orang-orang kenapa banyak menyerahkan diri? Mereka lihat kasih yang dinyatakan oleh jemaat mula-mula ini, wih, nggak pernah mereka lihat. Banyak orang-orang di luar terkagum-kagum, saudara. Dan saya percaya untuk konteks jemaat Roma, dan bahkan untuk konteks orang-orang zaman sekarang. Kadang-kadang orang-orang kita bisa ubahkan dengan mujizat, betul. Tapi kadang-kadang dengan mujizat, dia minta mujizat yang lebih spektakuler lagi. Dan kita, kadang-kadang kita stres, saudara. Doakan orang ketika terjadi kesembuhan, dia ada masalah yang lebih berat, dia datang kepada kita lagi. Jadi dia cuma datang ketika ada masalah berat, datang kepada dia. Dan saya percaya bahwa jangankan kita, saudara, orang-orang Israel pun sudah mengalami mujizat yang sangat spektakuler. Mujizat apa yang dialami mereka? Mujizat di mana laut jadi kering, saudara. Saya tanya, laut kering itu mujizat kecil atau mujizat besar? Sangat besar. Tapi mereka tetap tolak Tuhan, saudara. Mereka tetap memberontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kalau kita pakai kasih persaudaraan, itu akan menjadi sesuatu yang akan bisa mengubahkan banyak orang. Katakan amin, saudara. Dan yang berikut, ayat yang ke-10b, di sana dikatakan bahwa saling mendahului dalam memberi hormat. Alkitab jelas sekali berkata bahwa ini bicara tentang penghargaan kepada sesama, saudara. Oh, berat sekali orang-orang Roma atau jemaat Roma untuk mereka lebih dahulu, mereka dengan mereka untuk saling lebih dahulu memberi hormat, enggak gampang. Ternyata kisahnya saya membaca dalam sejarah, zaman Claudius, Kaisar Claudius, seluruh orang Kristen diusir semua dari, terus orang-orang Kristen Yahudi, diusir dari Roma, saudara. Salah satu Paulus itu kena usir. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Claudius mati, orang-orang Yahudi Kristen balik kembali. Dan apa yang terjadi? Perselisihan, pertentangan mulai terjadi antara orang-orang Kristen sendiri. Orang Kristen asli, orang Kristen Yahudi mulai sengketa, mulai berselisih. Menunjukkan siapa yang paling hebat. Orang Yahudi berkata, Kristen yang benar yang seperti kami, ada Yahudinya. Makanya orang-orang Roma yang Kristen berkata bahwa sudah kalian pergi, kalau mau tunjukkan itu pergi di kalian punya daerah sudah. Ini kan daerah kami. Jadi pertentangan itu terjadi di situ. Belum lagi tantangan dari orang-orang yang dikatakan orang Yahudi yang ada di situ, menganggap mereka sebagai batu sandungan. Orang-orang Yunani menganggap mereka orang-orang bodoh. Orang-orang Romawi menganggap mereka sebagai pemberontak. Tantangan untuk menghargai orang ini sangat-sangat kuat sekali, saudara. Sangat-sangat tidak membuat banyak orang yang sulit sekali melakukan ini, saudara.
Saya tanya bagi kita semua, gampang menghargai orang yang lebih tinggi dari kita posisinya, betul tidak? Derajatnya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, mungkin dia status sosialnya lebih tinggi, kita gampang menghargai. Kita bisa hargai orang-orang yang di bawah. Mungkin saudara berkata, saya juga bisa. Kita tambah lagi, hargai orang-orang yang menganiaya kamu. Hargai orang-orang yang melakukan yang tidak adil bagi kamu. Orang bilang tunggu dulu kalau di sini saudara. Tapi Paulus berkata, ketulusanmu akan ditentukan dari penghargaanmu kepada sesama. Bukan hanya menghargai keluarga, bukan hanya menghargai sesama orang percaya, tapi menghargai orang-orang di luar orang percaya yang notabene menganiaya kamu. Di sini kita bisa melihat bahwa sudah ada satu nilai penghargaan, nilai ketulusan yang lebih daripada kebanyakan orang-orang di zaman itu, saudara. Penghargaan dan penghormatan yang diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Menghormati orang tua, orang yang lebih tua dari kita. Menghormati orang-orang yang ada di posisi yang lebih tinggi dari kita. Itu bicara tentang hal yang baik. Kita rendah hati, saudara. Tapi bisa nggak kita rendah hati kepada orang-orang yang lebih rendah dari kita? Nah, itu agak sulit, saudara. Kita menghargai anak-anak. Kita mau terapkan dalam gereja ini menghargai anak-anak. Makanya kita kelola juga pelayanan anak tidak boleh sembarang, saudara. Karena kita menghargai anak-anak kecil. Katakan amin, saudara. Dan yang berikut, penghormatan yang diberikan bukan respon dari penghormatan yang kita terima. Paulus berkata, jangan kamu menghormati, menghargai mereka karena apa? Kamu sudah lebih dahulu dihargai dan dihormati. Orang-orang kebanyakan waktu itulah menghargai, menghormati kalau mereka menghargai, menghormati kita. Kalau tidak bisa. Tapi Paulus berkata bahwa kasih yang tulus, ada penghargaan, penghormatan yang sekaligus dan sekalipun maksudnya orang-orang yang kita hargai dan kita hormati itu orang-orang yang tidak menghargai kita. Yang mengerti katakan amin. Dan yang berikut, saudara, ayat 11 sampai 12. Saya percepat saja, 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala, layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Paulus berbicara tentang sesuatu yang sangat-sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh beberapa orang Romawi, orang-orang percaya Romawi waktu itu. Paulus berkata, harus tetap antusias hidup ini. Orang yang tulus tetap semangat, tetap antusias. Orang yang tulus pasti mereka tetap berapi-api, saudara. Yang Paulus jelaskan dengan cara apa? Melayani harus dengan hati. Tidak ada lagi dengan alasan-alasan yang lain, saudara. Tidak lagi dengan motivasi-motivasi yang lain. Tidak lagi hanya untuk manggung, tapi dengan hati, saudara. Dan yang berikut, melayani dengan dorongan roh. Menyala-nyala dalam roh waktu engkau melayani, Alkitab berkata. Dan yang berikut, melayani dengan objek pelayanan yang benar, yakni Tuhan, saudara. Ada waktu di mana kita menjadi sesak sendiri. Kenapa, saudara? Kita menjadi kecewa sendiri. Kita menjadi menderita sendiri. Karena kenapa? Karena kita mengharapkan sesuatu yang saya katakan dari awal tadi, kita harapkan begini tapi kita tidak dapat, saudara. Mungkin begini, penghargaan dari apa yang saya lakukan, upah daripada apa yang saya lakukan itu tidak dapat, saudara. Dan memang kalau bagi orang-orang Roma itu tidak dapat, saudara. Yang dapat adalah mereka makin ditentang. Nggak ada penghargaan, makin ditentang. Nggak ada upah yang didapat. Upah yang didapat kalau ketemu dengan tentara pasti mati. Itu upahnya. Sehingga akhirnya mereka belajar ketulusan di situ bahwa betul. Kalau kita hanya lihat respon daripada orang-orang Roma di mana yang kita layani, kita pasti sudah berhenti melayani, saudara. Tapi Paulus berkata, orang yang tulus tetap antusias.
Tahun ini apapun masalahnya, kita akan tetap antusias. Pelayan Tuhan akan antusias melayani. Orang-orang yang melayani di gereja tetap antusias melayani di gereja. Orang yang melayani di rumah, dimanapun Tuhan tempatkan, kita tetap antusias melayani. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyebarkan kasih yang tulus. Katakan amin, saudara. Setuju, saudara? Apapun yang terjadi kita tetap antusias. Karena yang menjadi bagian kita, Tuhan berkata bahwa pelayan itu kehormatan. Pelayanan itu bukan satu beban, tapi satu kehormatan. Satu kepercayaan besar bagi kita. Tapi kalau kita kaitkan dengan upah, dengan penghargaan, memang akan mengalami yang namanya kita sudah jadi padam sudah. Jadi saya berharap semua para pelayan Tuhan akan tetap semangat apapun kondisinya. Katakan amin para pelayan Tuhan. Amin. Saya belum dengar suaranya. Para pelayan Tuhan apapun terjadi kita tetap semangat. Sekalipun tidak dihargai, semangat. Sekalipun orang sepertinya tidak respon pelayanan kita, katakan amin, kita semangat. Bukannya pelayan Tuhan, semua kita pelayan Tuhan, saudara. Karena kalau bukan pelayan Tuhan, pelayan siapa kok? Berikut, kita belajar bersama-sama ayat yang ke-13 sampai 16. Saya lanjutkan lagi. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang mendidik kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita. Menangislah dengan orang yang menangis. Ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Di sini bicara tentang hidup yang mau terus jadi berkat buat orang lain. Menginginkan yang terbaik untuk orang lain. Yang penting orang lain itu selamat. Yang penting orang itu mengalami Tuhan. Kita tetap rendah hati supaya paling tidak seperti Paulus berkata bahwa dia akan jadi apa saja untuk supaya dia bisa memenangkan semakin banyak orang bagi Kristus. Hidup menjadi berkat buat orang lain. Itu orang yang punya kasih yang tulus, saudara. Dia pasti akan ke sana muaranya. Dan ayat yang ke-17 sampai 21. Semua ayat-ayat ini berbicara hal yang sama, saudara. Tidak membalas kejahatan. Ayat yang ke-17 berkata begini. Janganlah membalas kejahatan dan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah Aku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berikan dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bagian terakhir ini bicara tentang orang yang tulus, pasti dia menjadi orang yang tidak akan membalas kejahatan, saudara. Kenapa? Karena dalam kasih kita belajar selalu ada pengampunan, saudara. Tuhan memberikan anugerah pengampunan itu bagi kita, sehingga kita pasti tidak akan pernah membalas orang yang berbuat jahat. Karena apa? Kita selalu punya senjatanya, yaitu pengampunan. Jadi saya berharap pelayan-pelayan Tuhan di sini akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tulus. Oleh karena apa? Kita punya yang namanya pengampunan. Katakan amin. Saya tidak akan mendengar ada bahasa-bahasa WA jemaat eklesia berkata begini statusnya, tunggu balasanku, tunggu waktunya ya. Kamu belum tahu beta ya. Saya tidak akan dengar status-status yang model begitu. Tapi saya mau dengar status begini, saya mengampuni kamu. Yang begitu, yang luar biasa, saudara. Dan yang berikut kita lihat bahwa karena kenapa kita tidak akan membalas kejahatan orang? Karena kita menyadari bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi kalau kamu membalas, kamu ambil hak siapa? Ayo sama-sama jawab. Kalau kamu membalas orang, kamu ambil hak siapa? Kamu ambil hak Tuhan. Kebanyakan kita ambil hak Tuhan. Kalau ada banyak yang ambil hak Tuhan, kita bertobat hari ini. Amin. Pak, saya tidak balas dengan tindakan. Saya balas dengan kata-kata. WA saja, Pak. Itu juga sangat-sangat
dikategorikan pembalasan, saudara. Ada tidak membalas dengan cara ngomong begini, tapi dengan WA lebih jahat, saudara. Semua dia bikin semua sindiran. Sampai orang kalau keluar kata status yang sindiran, jangan sekali-sekali, kenapa banyak orang akan berasa ini dia buat beta kok atau buat siapa ini. Kadang-kadang kita bikin orang jadi terganggu tidur, saudara. Jadi jangan sampai status kita membuat banyak orang-orang tidak bisa tidur, saudara. Kenapa? Ternyata arah kita cuma satu orang, saudara. Tetapi semua sudah berasa, wih saya bikin apa dia ya. Dan itu sekali lagi sudah tidak jadi berkat. Jadi belajar dari semua arti-arti ini, wujud daripada ketulusan ini, ternyata kita belajar bersama-sama itu kasih itu dari yang tadi asal mulanya. Tapi kita belajar juga dari seorang Paulus ternyata, dia bukan hanya menerima cinta kasih yang tulus dari Tuhan, dan dia alami pekerjaan firman dan roh yang mengubahkan dia. Tapi saya lihat bahwa Paulus itu juga terproses lewat apa? Masalah membentuk ketulusannya. Saya percaya juga kita semua di tempat ini masalah membentuk ketulusan kita. Ketika orang tidak respon kita tetap baik. Ketika orang respon kita hargai dia. Itu ketulusan kita lagi terproses, saudara. Lama kelamaan kita akan menjadi orang-orang yang bisa menampilkan ketulusan seperti yang Tuhan mau. Dan yang berikut, seorang Paulus ternyata adalah seorang yang punya gairah. Hampir seperti Daud. Saya mempelajari dua tokoh ini. Mereka punya gairah yang sama. Gairahnya untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan harus dimuliakan. Orang harus memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum orang memuliakan nama Tuhan, saya harus memuliakan nama Tuhan. Dalam kapasitas untuk menunjukkan ketulusan. Kalau saudara lihat, saudara bisa baca di rumah saudara. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16-27 itu berisi tentang ketulusan seorang Paulus. Tetapi satu yang real dia tunjukkan 1 Korintus 10 ayat 31, ayat terakhir. Ayat terakhir saya janji. Ayat terakhir. 1 Korintus 10 ayat 31. Untuk membuktikan bahwa Paulus ini punya gairah untuk kemuliaan Tuhan ini tinggi sekali. Dia punya gairah dalam dirinya untuk kemuliaan Tuhan, tapi juga dia punya gairah supaya semakin banyak orang akan memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata begini. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Paulus berkata sampai yang detail-detail, dia berusaha untuk Tuhan dimuliakan. Sehingga dia berkata bahwa untuk kasih ini pun, dia mau memuliakan Tuhan dan inginkan banyak orang dimuliakan banyak orang memuliakan Tuhan lewat kasih yang dia tunjukkan. Mari kita berdiri semua, saudara.